Halo, bagaimana kabarnya semua? Antoni lagi di sini. Eh, Oke, udah live. Pasti udah live lah. Udah ngomong kok. Oke, hari ini uh, gue ngomongin apa ya? Gue mau ngomongin kemarin kan gue udah ngomong soal saham, soal investasi ya. Jadi buat teman-teman kayak mau mulai invest, kalau misalnya dananya terbatas ya boleh mulai dari saham atau dari reksadana, karena itu yang gue mulai dari awal dari reksadana dulu. Nah, reksadana sebenarnya bisa lihat performance ya, kurang lebih 1 tahun dia orang punya yield berapa. Yield tuh return atau pendapatan capital gainnya dari sebelumnya berapa jadi berapa gitu ya, kurang lebih dia ada kasih tahu kok berapa persen. Harusnya ada di biasanya ada di itu tuh di koran Wall Street ya, harusnya ya kan. Harusnya ada ya, harusnya. Gue juga nggak tahu nih kalau di Indonesia, di Jakarta Post kali ya. Ya whatever lah, teman-teman bisa cari kok, di situ ada. Dulu sih gue cari di sana, gue ngelihat yield. Karena sekarang gue udah nggak investasi di reksadana lagi ya, gue udah nggak pernah ngeliat lagi. Tapi memang ada beberapa yang investasi gue yang reksadana gue masih gulungin aja. Nah, gue belajar satu yang dari Warren Buffett adalah kalau investasi itu kita bicara soal compounding. Jadi intinya uang yang lu invest dia kan bertambah tuh. Pada saat bertambah ya lu diemin aja, dia lu gulung terus, jadinya itulah compounding sebenarnya. Contoh misalnya lu taruh 1 juta, terus misalnya dalam setahun dia memberikan yield 20%, berarti atau 20%, berarti kan uang kita dari 1 juta jadi 1.200.000. Nah, dibanding kita ambil 200-nya, kita taruh tetap di sana jadi 1.200.000. Kalau tahun depan lagi 20%, berarti kan 20% dari 1.200.000. Nah, lama-lama itulah yang namanya compounding ya. Jadi itu hukum compounding ya. Itu yang gue belajar dari Warren Buffett. Makanya kenapa gue kalau di saham tuh investasi gue taruh dulu gitu, taruh aja sih sebenarnya. Nah, kapan sih dijual? Kalau dijual tuh sebenarnya waktu misalnya gue BU ya, lagi butuh lah ya, lagi butuh dana untuk ya katakanlah ada apa yang lebih baik lah ya. Untuk sementara ya gue keluarin dulu, gue pakai dulu. Atau misalnya ada yang aneh, kadang-kadang kan begini, di pasar itu, di the market ya, the market itu kan kadang-kadang unpredictable dalam arti kita nggak tahu yang mana yang bisa naik, nggak tahu yang mana yang kalau gue sih jujur nggak tahu ya, karena gue nggak di trading gitu loh. Karena kalau trading mungkin orang bisa membaca signal, terus juga orang bisa sering komunikasi, interaksi, dan bisa cari informasi lah intinya lah. Nah, kalau gue kan karena enggak, ya berarti gue nggak bisa, gue nggak apa, gue tadi gimana ya, tadi karena gue nggak ngikutin. Kalau gue nggak ngikutin ya gue nggak tahu dia akan naik atau turun dan lain-lain, nggak tahu gue. Jadi ya gue rasa sih banyak juga yang nggak tahu lah ya. Kalau tahu mah banyak pasti orang kaya ya. Jadi karena market ini adalah sesuatu yang tidak unpredictable, jadi ya udah, gue nggak mau mencoba untuk melawan the market. Nah, jadi kalau kapan gue jual, kadang-kadang saham yang gue pegang tuh misalnya dimainin sama pasar nih, bisa sampai dia tiba-tiba naiknya nggak apa, doesn't make sense gitu ya. Tiba-tiba naik, sahamnya naik. Nah, itu kadang-kadang momen gue untuk gue jual. Kadang-kadang gue jual, terus biasanya kalau udah naik gitu, nanti bisa diguyur lagi, nanti dalam waktu 1 minggu 2 minggu udah turun lagi, gue beli lagi. Biasanya begitu. Tapi jarang sekali. Biasanya juga gue nggak pernah, karena gue nggak pernah pantau. Biasanya gue dapat informasi dari teman yang sama-sama main di saham. Dia bilang, lu gini, lu tau nggak sekarang harga sekian. Oke, gue baru lihat, baru gue jarang pantau. Karena memang kalau saham buat gue fungsinya adalah benar-benar investasi, dan gue pakai hukumnya si Warren Buffett adalah compounding. Jadi gue biarkan uang itu beranak sendiri, beranak. Nah, nanti pada saat waktunya, kalau emang harga saham tersebut udah terlalu mahal, consideration gue kalau bahwa ini terlalu mahal,
ya udah gue jual saham tersebut, ya gue cari, biasanya gue cari dulu sih saham, ada nggak saham yang untuk di replace, yang kira-kira yang bagus, terus juga itulah gue pindah investasi. Tapi jarang sih sekarang, gue hampir udah berapa ya, tahun 2009 ya, 2009 ya, 2009 atau 2010 gitulah ya. Sekarang udah 10 tahun, sama-sama aja perasaan saham gue nggak beda-beda jauh sih, segitu aja, yang itu aja gitu loh. Jadi ya memang ujung-ujungnya sampai sekarang gue lakukan itu. Misalnya setiap bulan terima gaji ya 50% gue set aside, gue invest di saham ya. Jadi gue saham yang mana yang kurang lebih oke nih ya, gue akan taruh di sana. Jadi gitu aja terus gue akan lakukan itu terus. Nah, kemarin kan gue sempat ngomong bagaimana lu bisa menilai saham murah, saham mahal ya. Itu yang gue bilang pakai. Kalau gue indikatornya satu perusahaannya, maksudnya gini, satu memang harus cari tahu dulu lah ya perusahaannya untung atau enggak. Kalau dia untung, nextnya adalah gue cek PR-nya. PR-nya adalah price earning ratio. Jadi harganya saham dibagi earningnya per share. Nah, rasionya berapa kurang lebih. Kalau misalnya, kalau gue indikatornya kalau memang PR-nya tinggi, katakanlah 10 ke atas, ya mungkin itu buat gue udah terlalu mahal. Kalau buat gue, makanya beda orang beda. Terus apakah cuma pakai itu doang indikator? Yang enggak juga, gue nggak pakai itu doang. Jadi gue juga cari tahu apakah perusahaannya ada utang, ya, utang terhadap equity-nya bagaimana. Itu juga gue menjadi satu consideration juga untuk gue lihat bahwa apakah layak untuk gue investasiin. Terus juga gue juga pengen lihat juga kira-kira komoditasnya apa, barang yang dijual perusahaan ini apakah dipakai, apakah banyak piutang, ya, lain-lain lah, kayak gitulah kurang lebih. Kita bisa lihat kok sebenarnya. Jadi dari sana itu semua, faktor itu semua gue ambil. Nah, akhirnya barulah gue putusin untuk invest. Jadi itulah cara gue berinvestasi kalau di saham ya. Nah, kalau di tempat lain gue nggak, cuma properti memang adalah ya sedikit lah, nggak banyak kok, itu mah cuma buat tabungan nanti aja kok sebenarnya, ya gitu. Karena lebih saat ini kalau menurut gue, buat gue sekarang ini lebih gampang kalau gue di money market ya, di saham. Nah, itu sharing gue ya. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen coba, yang paling penting sebenarnya itu untuk invest tuh nomor satu, lu udah harus ada uang yang coming in every month gitu loh. Dan dari sana, kayak dari gaji, kayak dari apapun itu ya, lu set aside kurang lebih 50% untuk lu investasikan. Karena apa? Penting banget karena investasi itu kan adalah jangka panjang. Jadi lu nyicil sampai nanti lu rasa lu butuh, lu mau pakai atau lu mau pindah ke investment vehicle yang lain, ya nggak masalah. Jadi intinya adalah kayak kita seolah-olah kayak kita nabung gitu loh. Jadi itulah yang gue lihat, itulah yang gue lakukan kalau untuk investasi gitu teman-teman. Jadi ya udah sih, sebenarnya cuma itu doang hari ini yang gue mau share. Karena kan gue janji 1 minggu gue akan ngomong soal saham ya. Ya mungkin kalau teman-teman pengen tahu apa gitu ya, bisa tulis di komen. Karena kadang-kadang gue juga udah kehabisan ide juga kalau soal saham tuh apa yang gue mau ngomongin ya. Ya itu sih kalau gue basisnya yang paling penting itu ya. Jadi dari sana, dasar dari sana, gue selalu ingat kata Warren Buffett adalah yang paling penting pada saat lu melakukan investasi di bisnis apapun itu, lu harus lihat margin of safety-nya lu. Margin of safety adalah kira-kira lu safe atau enggak, aman atau enggak. Nah, tambah aman, tambah boleh lu invest. Itu sih sebenarnya. Jadi atas dasar apa, bagaimana lu melihat bahwa itu aman atau enggak? Ya dari harganya, harga saham tersebut. Nah, harga PR-nya yang gue pakai, PR.
per dan lain-lain yang tadi gue bilang, indikator yang gue indikator yang gue pakai, beberapa yang gue pakai. Jadi per, der, terus piutangnya, kira-kira profit marginnya, terus dia punya komoditi yang dijual apa. Itu sih yang menjadi patokan gue untuk gue melakukan investasi. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Salam sejahtera, sukses selalu, and stay safe teman-teman. Harus ya, untuk untuk merangin virus ini ya, hanya dengan pakai masker, juga harus tetap bersih-bersih, jaga jarak ya, kurangi mobilitas. Oke, sekian dari saya, terima kasih, salam sejahtera, sukses selalu, bye bye.